Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ariska. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada saudari Puja Della Juniora. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan satu pihak, yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Nah, di sini ada penentuan satu pihak, yaitu pihak kanan. Pihak kanan itu digunakan apabila hipotesis nolnya itu berbunyi kurang dari sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu besar dari, dan lebih besar atau sama dengan, sama maknanya dengan kata paling banyak atau paling besar. Nah, kemudian itu ada penentuan satu pihak, yaitu pihak kiri. Nah, pihak kiri ini digunakan apabila hipotesis H0-nya berbunyi besar dari sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu berbunyi kurang dari. Nah, maka berarti kata paling kecil atau paling sedikit. Nah, penentuan satu pihak ini merupakan uji Z, yang rumusnya telah disampaikan oleh Puja Della sebelumnya, yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per tau X bar sebanding dengan X bar dikurang mu 0 per tau per akar N, yaitu dimana keterangannya X bar ini merupakan rata-rata dari rata-rata nilai yang diperoleh dari pengumpulan data, sedangkan mu 0 ini merupakan rata-rata dari nilai yang dihipotesiskan. Nah, kemudian ada tau ini merupakan standar deviasi, dan N ini merupakan banyaknya sampel. Baiklah, di sini terdapat contoh soal, yaitu contoh soal yang kedua. Soalnya itu rata-rata hasil produksi suatu mesin lama adalah 2.200 kg per hari. Sebuah mesin baru diuji dalam 200 hari. Hasil produksinya menyebar normal dengan rata-rata produksi 2.280 kg per hari dan standar deviasi 520 kg per hari. Apakah data di atas memberikan bukti bahwa mesin baru meningkatkan produksi? Ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Baiklah, maka penyelesaiannya yaitu langkah pertama itu adalah menentukan hipotesis statistik, di mana rumusnya yaitu hipotesis 0 itu sebanding dengan mu 0, dan juga hipotesis alternatif sebanding dengan mu 0. Nah, karena ini merupakan uji pihak kanan, maka pernyataan hipotesisnya yaitu kurang dari sama dengan dan lebih dari. Kurang dari sama dengan yaitu mu 0-nya kita lihat di sini 2.200, maka kita tulis 2.200. Nah, yang kedua ini yaitu lebih dari, maka mu 0 adalah 2.200. Baiklah, kemudian langkah kedua yaitu kita menentukan taraf kemaknaan atau nyata. Di mana alfanya yaitu adalah 5%, maka didesimalkan menjadi 0,05. Kemudian kita menentukan tingkat keyakinan, yaitu rumusnya adalah 1 dikurang alfa. 1 dikurang, ini alfanya sudah diketahui yaitu 0,05, maka kita hitung 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Apabila kita persenkan menjadi 95%.
Kemudian langkah ketiga yaitu proses pengujian. Proses pengujian. Dalam melakukan proses pengujian ini, kita pertama kali menentukan diketahuinya. Diketahui. Di sini diketahui bahwa mu 0 sama dengan 2200 kg per hari. Dan yang diketahui lagi adalah N sama dengan 200 hari. Kemudian ada X rata-rata, yaitu X rata-ratanya yaitu 2280 kg per hari. Dan standar deviasinya atau rho-nya atau taunya adalah 520 kg per hari. Maka yang ditanya adalah mencari Z. Jawab. Kita masukkan rumus bahwa uji Z tadi rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per tau X bar sebanding dengan X bar dikurang mu 0 per tau per akar N. N yaitu banyaknya sampel pada data tersebut. Lalu kita masukkan nilai X-nya yaitu 2280 dikurang dengan mu 0 yaitu 2200 per taunya yaitu 520. Kita masukkan 520 dibagi dengan akar N yaitu 200. Nah, setelah itu kita hitung hasilnya 2280 dikurang dengan 2200. Maka hasilnya 80. Kita hitung akar 20-nya, akar 200 yaitu 14,1. Jadi 520 dibagi dengan 14,1. Kemudian hasilnya yaitu 80 per 520 dibagi dengan 14,1, maka hasilnya adalah 36,87. Selanjutnya kita bagikan 80 dibagi dengan 36,87, yaitu hasilnya 2,169. Maka kita genapkan menjadi 2,17. Selanjutnya yaitu kita ke langkah yang keempat, yaitu menentukan titik kritis, yaitu dengan rumus Z alfa. Z kita masukkan alfanya tadi yaitu 0,05. Untuk hasil ini dapat kita lihat di data distribusi uji Z yang telah dicantumkan di dalam PPT, yaitu hasilnya 1,65. Kemudian dari hasil Z ini dapat kita buat grafik dari titik kritis tersebut. Di sini nilai tengah-tengah, di sini minus 1, 2, 3, di sini 1, 2, dan 3. Baiklah, di sini karena nilai Z tadi merupakan 2,17, maka Z itu ada pada daerah penolakan HO. Kita buat garis di sini. Nah,
Nah, maka di sini Z berada pada penolakan HO. Di sini merupakan 2,17 dan di sini merupakan titik kritis yaitu 1,65. Baiklah, berdasarkan dari kurva ini tampak bahwa nilai hitung uji Z ini ada pada daerah penolakan, yaitu nilai penolakan di sini, daerah kritis. Kemudian langkah kelima yaitu kesimpulan. Dari soal tersebut, maka kesimpulan itu ada dua. Yang pertama adalah kesimpulan statistik. Maka rata-rata dari skor mesin baru itu lebih besar daripada rata-rata skor mesin lama. Z hitung lebih besar dari Z tabel. Itu adalah kesimpulan penelitian. Nah, kemudian yaitu adalah kesimpulan penelitian. Nah, berdasarkan dari hasil observasi tersebut selama 200 hari diperoleh bahwa keterangan objektif mesin baru dapat menaikkan hasil produksi, yaitu HO itu ditolak dan HI atau hipotesis alternatifnya itu diterima. Maka artinya cukup membuktikan bahwa mesin baru itu dapat menaikkan hasil produksi jika dibandingkan dengan mesin lama dengan tingkat keyakinan 95%. Ini kita cari dari yang awal tadi yaitu 95%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu contoh soal ketiga yaitu uji pihak kiri. Baiklah, sekarang masuk contoh soal yang ketiga yaitu di mana soalnya harga rata-rata beras di pasar A kurang dari Rp600 per kilogram dengan standar deviasi 25. Berdasarkan pernyataan tersebut akan diadakan penelitian terhadap 40 kios beras sebagai sampel yang diambil secara acak dan ternyata diperoleh informasi dari data tersebut rata-rata harga beras di pasar A adalah sebesar Rp594 per kilogram. Maka ujilah dengan alfa sama dengan 5%. Maka penyelesaiannya sama dengan uji pihak kiri, namun perbedaannya dari pernyataan hipotesis. Apabila uji pihak kanan tadi apabila kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, maka pada uji pihak kiri ini pernyataan hipotesisnya lebih dari, sama dengan, dan kurang dari. Maka di sini langkah pertama yaitu langkah 1 menentukan hipotesis statistika, di mana hipotesis 0 itu sebanding dengan mu 0 dan hipotesis alternatif atau HI sebanding dengan mu 0. Nah, yang pertama itu 0 lebih dari mu 0-nya itu 600, maka di sini ditulis 600. Yang kedua itu adalah kurang dari 600.
Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu menentukan taraf kemaknaan atau nyata yang disimbolkan dengan alfa. Maka alfanya yaitu sama dengan 5%. Dan kita desimalkan menjadi 0,05. Kemudian kita menentukan tingkat keyakinan, yaitu dengan rumus 1 dikurang alfa, yaitu 1 dikurang alfanya kita masukkan yaitu nilainya 0,05. Maka hitung 1 dikurang 0,05 yaitu awak dulu 1 kurang 0,05. Nah, maka hasilnya yaitu adalah 0,95. Apabila kita persenkan menjadi 95%. Selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu proses pengujian. Di mana sebelum kita melakukan proses pengujian ini kita harus diketahuinya yaitu di sini kita ketahui bahwa mu 0 sama dengan 600 dan standar deviasi atau tau sama dengan 25. Kemudian untuk n-nya sama dengan 40 dan rata-rata beras di pasar A itu adalah 594 kg. Maka ditanya yaitu mencari nilai Z. Jawab. Maka untuk mencari nilai Z tadi kita masukkan rumus yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per tau X bar itu sebanding dengan nilai X bar mu dikurang mu 0 per tau per akar N. Akar N yaitu banyaknya sampel. Kemudian kita masukkan nilainya yaitu X bar di sini 594 dikurang dengan mu 0 yaitu 600 per tau di sini yaitu 25 dibagi dengan akar N. Akar N yaitu 40. Kita hitung 594 dikurang dengan 600. Hasilnya min 6 per 25 dibagi akar 40 sama dengan 6,32. 6,32. Maka di sini min 6 dibagi 25 dibagi dengan 6,32. Maka hasilnya adalah 3,95. Jadi min 6 dibagi dengan 3,95 sama dengan min 1,51. Maka hasil dari Z itu adalah min 1,51. Kemudian setelah menentukan nilai Z-nya, kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah keempat yaitu menentukan nilai kritis.
nilai kritis dan daerah kritis. Nah, kita ketahui di sini bahwa nilai alfa sama dengan 0,05 atau 5% yang telah diketahui tadi. Maka rumus dalam mencari nilai kritis yaitu Z alfa. Jadi sama dengan Z 0,05. 0,05 ini kita dapat dari alfa yang telah diketahui tadi. Maka hasilnya adalah min 1,645. Nah, hasil dari ini dapat kita lihat di tabel distribusi uji Z yang telah kami cantumkan di dalam PPT. Mengapa ini min? Karena min ini mengikuti dari Z yang hasilnya min 1,51 tadi. Di hasil yang telah ditentukan dari nilai kritis tadi, kita dapat membuat grafik dari nilai kritis tersebut. Di sini nilai tengahnya, sini min 1, min 2, min 3. 1, 2, dan 3. Karena nilai kritis dari Z tadi adalah min 1,645, maka kita anggap di sini merupakan nilai kritisnya. Nah, di sini kita anggap sebagai nilai kritisnya. Maka kita bisa buat grafik itu di sini nilai titik tengahnya. Kita arsir. Nah, di sini merupakan nilai kritis, yaitu min 1,645, di mana yang diarsir ini merupakan tolak H0. Nah, kemudian setelah uji pihak kanan, maka di sini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kesimpulan statistik, yaitu berdasarkan dari hasil observasi tersebut terhadap 40 kios diperoleh bahwa keterangan objektif bahwa harga beras rata-rata dari penelitian tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata harga beras yang telah ditetapkan, yaitu ketetapannya dengan harga 600, yang telah ditetapkan dengan harga 600 dengan tingkat keyakinan 95% yang telah kita cari pada langkah yang sebelumnya. Kemudian itu yang kedua, menentukan kesimpulan dari penelitian. Beranggapan bahwa harga rata-rata di pasar beras sebesar 600 rupiah dapat diterima, yaitu H0, hipotesis nolnya yaitu diterima. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu saudari Hoirunisa. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.